I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasruddin Ilyas dari kelompok 6. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa materi dari kelompok 8 sampai 13. Materi pertama, Dinasti Fatimiyah. Bagian A, sejarah kemunculan dinasti Fatimiyah. Dinasti ini tercatat lahir pada tahun 296 Hijriah atau 909 Masehi di Afrika, dengan dipimpin oleh seorang yang merasa paling berhak memegang jabatan khalifah karena ia keturunan Nabi Muhammad. Ia adalah Ubaidillah al-Mahdi, cucu Muhammad bin Ismail bin Ja'far Asy-Syiddiq. Itulah mengapa kemudian dinasti Fatimiyah ini pun semula dikenal dengan nama dinasti Ubaidiyah. Orang yang dianggap paling berjasa atas berdirinya dinasti ini adalah Abu Abdullah Asy-Syikh, merupakan pendukung setia dari berasal dari keturunan Ismail, juga berkat jasa kabilah Kitama. Dalam pandangan Hiti, bahwa Abdullah al-Husain al-Syikh ini merupakan sosok propagandis ulun yang telah berhasil dengan baik mempengaruhi dan menyebarkan hasutan kepada suku Barbar di Afrika Utara. Kepada suku Barbar Kitama, ia merupakan pendukung asli San, Yaman, yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai pelopor Mahdi sekitar pada awal abad 9. Selanjutnya, bagian B, Khalifah dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah pertama kali dipimpin oleh Al-Mahdi yang bernama Asy Said bin al-Husain. Dirinya berhasil membangun kota baru di pantai Tunisia dan diberi nama kota Al-Mahdi pada tahun 920 Masehi. Pada tahun 934 Masehi, Al-Mahdi meninggal dunia. Selanjutnya dinasti Fatimiyah dipimpin setidaknya oleh 14 orang penguasa sampai masa keruntuhannya, yaitu Abu al-Muhammad Abdullah Ubaidillah al-Mahdi Billah 909 Masehi sampai 934 Masehi. Selanjutnya Abu al-Qasim Muhammad al-Qaim bin Amr Allah bin al-Mahdi Ubaidillah 934 Masehi sampai 946 Masehi. Selanjutnya Abu Syahid Ismail al-Mansur Billah 946 Masehi 953 Masehi sampai seterusnya. Selanjutnya bagian C, masa kemajuan dinasti Fatimiyah. Sumbangan dinasti Fatimiyah terhadap peradaban Islam sangat besar sekali, baik dalam sistem pemerintahan maupun dalam bidang keilmuan. Kemajuan terlihat pada masa kekhalifahan Al-Aziz yang bijaksana, diantaranya sebagai berikut: bidang politik dan pemerintahan, pemikiran dan filsafat, pendidikan dan iptek, ekonomi dan perdagangan. Selanjutnya pemahaman agama, sosial kemasyarakatan. Selanjutnya bagian D, masa kemunduran dan kehancuran dinasti Fatimiyah. Berlaku Al-Hakim pengganti Al-Aziz yang kejam menjadi kemunduran dinasti Fatimiyah. Al-Hakim membunuh beberapa wasi, menghancurkan beberapa gereja, menghancurkan kuburan suci umat Kristen 1009 Masehi, menetapkan aturan ketat terhadap non-Islam dengan menjadikan Islam eksklusif dari agama lain seperti pakaian dan identitas agama. Konflik internal antara para elitnya yang cukup dahsyat dan berkepanjangan. Konflik internal dalam pemerintahan Fatimiyah muncul dikarenakan hampir semua khalifah
setelah wafatnya Al-Aziz, naik tahta ketika masih dalam usia sangat muda, bahkan kanak-kanak. Misalnya Al-Hakim naik tahta pada usia 11 tahun, Al-Syair berusia 16 tahun, Al-Mustasir naik tahta usia 11 tahun, Al-Amir usia 5 tahun, Al-Faiz usia 4 tahun, dan Al-Adid usia 9 tahun. Akhirnya jabatan wasir yang mulai dibentuk pada masa Khalifah Al-Aziz bertindak sebagai pelaksana pemerintah kedudukan al-wasir, menjadi begitu penting, berpengaruh, dan menjadi ajang perbuatan serta ledang konflik. Keberadaan tiga bangsa besar yang sama-sama mempunyai pengaruh dan menjadi pendukung utama kekuasaan Fatimiyah, yaitu bangsa Arab, bangsa Barbar dan Afrika Utara, dan bangsa Turki. Di saat Khalifah mempunyai pengaruh yang kuat, ketiga bangsa itu dapat diintegrasikan menjadi kekuatan yang dahsyat. Akan tetapi, ketika Khalifah lemah, maka konflik ketiga bangsa itu pun menjadi dahsyat untuk saling berebut pengaruh dan kekuasaan. Kondisi terakhir itulah yang terjadi pasca berakhirnya masa pemerintahan Al-Aziz. Faktor internal juga ikut mempercepat kehancuran dinasti Fatimiyah, seperti rombongan bangsa Normandia bentuk salju dari Turki dan Banu Hilal dan Banu Sulaiman dari Najd yang menguasai sedikit demi sedikit terhadap wilayah kekuasaan Fatimiyah. Selanjutnya materi ke-9, dinasti Murabitun dan Muwahhidun di Afrika Utara. Bagian A, sejarah berdirinya dinasti Al-Murabitun. Al-Murabitun atau Al-Murabiyah merupakan salah satu dinasti Islam yang berkuasa di Maghrib. Murabitun berasal dari selatan dan menyebar di wilayah Afrika Barat Laut dan semenanjung Liberia selama abad ke-11 di bawah dinasti Moor. Kekaisaran